إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد Jamaah khutbah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengangkat tema menuju hidup yang berbarokah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, istilah barokah tentu bukan istilah asing lagi untuk kita semua. Sering kita mendengarkannya atau bahkan sering pula mengucapkannya. Semisal dalam cerita seseorang dengan ekonomi yang pas-pasan, di antara kegiatan sehari-harinya adalah sebagai guru ngaji TPA. Keluarganya harmonis. Anak-anaknya sehat, cerdas, dan pintar. Dapat beasiswa pendidikan ini dan itu, sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, sampai dapat pekerjaan yang layak. Melihat hal itu, biasa secara spontan terucap oleh kita, oh itu semua adalah karena barokah
bab ngajar TPA dan cerita yang semisal lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum lebih lanjut kita membahas hal apa saja yang bisa kita upayakan demi meraih barokah dari Allah, alangkah baiknya kita memahami lebih dahulu apa makna kata barokah. Kata barokah berasal dari bahasa Arab al-barokatu. Dari kata ini, orang Arab biasa mengucapkan barokah al-ba'iru, yang artinya unta itu tetap duduk, tidak bergeser. Ada lagi ungkapan al-birkatu, yang biasa diartikan kolam atau tanah yang dengan dataran rendah, ledok bahasa kita, saat turun hujan air mengalir ke tempat tersebut sehingga terus bertambah dan bertambah sehingga memenuhi tempat yang rendah tadi. Dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mendefinisikan kata barokah dengan subutul khair al-ilahi fi kulli syai', tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua sisi kehidupan. Sebagian ulama yang lainnya menjelaskan arti barokah adalah annama'u wa ziyadatu wa kathratul khair wa dawamuhu. Ketika kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terus tumbuh, terus bertambah, dan itu tetap pada diri seseorang. Dari penjelasan-penjelasan ini bisa kita tarik benang merah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah tetapnya kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan itu semua terus tumbuh, terus bertambah dalam segala sisi kehidupan, baik saat di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan nantinya, yang semua itu dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata barokah. Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan inilah Al-Quran kami turunkan, kata Allah, mubarak, penuh dengan barokah. Al-Quran dibarokahi, Al-Quran berbarokah. Para ulama menafsirkan maksud dari Al-Quran dibarokahi adalah di dalam Al-Quran terdapat manfaat, yaitu sebagai penuntun menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayat Al-Quran yang lainnya yang menceritakan kisah Nabi Isa saat beliau masih bayi bisa bercakap-cakap sebagai mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada umat manusia di sekitarnya. Di antara ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah menjadikanku mubarak, penuh dengan barokah dimanapun dan kapanpun aku berada. Ulama tafsir menjelaskan maksud dalam diri Nabi Isa ada barokah adalah di dalam diri beliau ada keinginan yang kuat untuk terus berdakwah, untuk terus menjelaskan yang hak kepada umatnya. Lebih lanjut, jamaah rahimani wa rahimakumullah, muslim yang berbarokah atau kita apabila serius ingin mendapatkan barokah, maka hendaknya kita berusaha untuk memposisikan diri kita ini sebagai insan yang bermanfaat, insan yang terus menjadi percontohan kebaikan, pelopor hal-hal positif. Dan sekali lagi, bukan hanya masalah akhirat, bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah duniawi. Sebagai contoh kecil, misal ada seorang pemuda di tengah-tengah wilayahnya, kompleknya, dia menciptakan program kegiatan tertentu untuk pemuda sekitar, kegiatan yang positif. Dengan kegiatan itu menyibukkan teman-teman sejawatnya yang masih muda untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu pun mengundang barokah dari Allah. Harta yang berbarokah, HP yang berbarokah adalah ketika itu semua mempermudah kehidupan kita, memberi manfaat untuk kita semua, serta bisa menjadi wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah sebaliknya. Yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita upayakan demi meraih barokah. Pertama, ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya seseorang yakin, iman, tauhidnya benar, serta dibuktikan dengan ketakwaan, menjalankan aturan-aturan agama, maka janji Allah, kami akan membukakan untuknya barokat, banyak barokah, baik dari langit ataupun dari bumi. Yang kedua, berdoa. Tentu sering kita diajarkan untuk berdoa, yang diantara permohonannya adalah memohon barokah. Contoh kecil, saat kita hendak makan, dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, fokus pada harta yang halal, tidak melirik, tidak kepincut oleh sumber-sumber harta yang haram, walaupun menggiurkan.
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, man ya'khud malan bihaqqih yubarak lahu fih. Siapa yang memperoleh harta dengan cara yang hak, maka Allah akan membarokahi. Wa man ya'khud malan bighairi haqqih famithluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba. Sebaliknya, seseorang yang memperoleh harta dari cara yang batil, dari cara yang haram, maka perumpamaan baginya adalah seperti seseorang yang lapar, kemudian makan, dan makan, namun tidak lekas kenyang. Semoga Allah membimbing kita semua untuk terus mendapatkan, memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة